Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telkomers, kali ini kita belajar bagaimana menjadi profesional dalam spiritualitas Islam. Profesional adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Anda disebut profesional jika mampu menjalankan pekerjaan secara tuntas sesuai dengan bidang yang jadi tugas Anda. Apakah Islam memiliki konsep profesional? Mari kita lihat 3 prinsip profesional dalam Islam, yakni integritas, kemandirian, dan produktif. Prinsip pertama, seorang muslim kafah harus memiliki pribadi yang utuh dan lengkap. Pribadi yang konsisten antara kata-kata dan keyakinan. Pribadi yang berpikir sebelum berbicara, sehingga perilaku dan tindakannya konsisten dengan apa yang dikatakan. Integritas dimulai dari pikiran. Muslim kafah adalah orang yang memiliki integritas yang tinggi. Allah membenci orang yang tidak memiliki integritas. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Begitu disebutkan dalam surat As-Saff ayat 3. Prinsip kedua adalah kemandirian. Mandiri artinya tidak tergantung pada orang lain atau bertumpu pada diri sendiri. Nabi Muhammad mendorong umatnya untuk menjadi sosok yang hidupnya bertumpu pada usahanya sendiri. Tidak seorang pun memakan makanan yang lebih baik dari memakan hasil jerih payahnya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah produktif, yaitu terus menghasilkan perbedaan dari waktu ke waktu. Ini dapat terlihat pada hadis berikut. Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, dia merugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari yang kemarin, dia orang yang celaka. Pada hadis ini terlihat bahwa satu-satunya cara agar Anda selamat adalah hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Lalu, bagaimana konsep kunci profesional dalam Islam? Mari kita lihat. Kali ini, profesionalitas dalam Islam diambil dari surat Al-Insyirah. Kunci pertama, profesionalitas dalam Islam dalam surat Al-Insyirah ini adalah memperbaiki knowledge dan paradigma, yaitu cara pandang dan cara mengetahui. Ini terlihat pada relasi ayat pertama dan ayat kelima dan yang keenam. Paradigma adalah cara pandang. Cara pandang menentukan cara bertindak menentukan apa yang didapatkan. Cara pandang yang keliru menyebabkan dada terasa sempit, gampang putus asa, marah, iri, dengki, tidak semangat. Maka luaskan cara pandang dengan meningkatkan knowledge atau produk. Pada surat Al-Insyirah disebutkan, sudah kuluaskan dadamu, agar dada menjadi luas, tidak sempit, tidak putus asa, tidak malas, tidak iri, maka kita harus memperbaiki cara pandang. Yakinilah, setiap satu kesusahan terdapat 2 kemudahan. Kalau sudah memiliki cara pandang seperti ini, Anda akan bertindak dengan pantang menyerah. Yakin ada solusi terbaik atas segala masalah yang dihadapi. Akhirnya, Anda akan mendapatkan hasil yang produktif, inovatif, dan bahagia. Jika Anda bisa lihat kerja itu untuk menyebar salam, Anda akan melakukan tindakan yang penuh dengan kedamaian, kesejahteraan bagi orang lain. Maka pasti akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian dari semua orang. Kunci profesionalitas Muslim yang kedua diambil dari relasi ayat 2 dan 3 dengan ayat 7. Kunci yang kedua ini adalah meringankan pekerjaan dengan menata diri. Surat Al-Insyirah memberikan kunci untuk menata diri. Jika sudah tuntas satu pekerjaan, lakukan pekerjaan selanjutnya. Ini artinya, selesaikan dulu satu pekerjaan, baru kerjakan yang lainnya. Atau ini dulu, baru itu. Saat sedang melakukan satu pekerjaan, fokuslah di situ. Jangan memikirkan pekerjaan lain. Anda harus mengutamakan hal utama itu. Anda mengatur dan mengelola waktu dan acara sesuai dengan prioritas pribadi yang Anda tetapkan. Tentukan nilai, tentukan tujuan, tentukan peran dan prioritas Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Itu yang diinginkan dari Faidah Faruk Tafansol. Tidak menunda-nunda momen seperti pada hadis, manfaatkan 5 hal sebelum 5 hal lain datang. Waktu mudamu sebelum uzurmu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum fakirmu, luangmu sebelum sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Hadis ini menunjukkan bahwa kita harus memanfaatkan momen, modal kita, muda, sehat, kaya, waktu, dan hidup. Semua modal ini harus diperhitungkan kemungkinan-kemungkinan dalam hidup ini. Metode yang kedua agar kita bisa Faidah Farok Tafansop adalah berada dalam satu barisan atau soft.
Anda harus berada dalam barisan yang teratur, terkait satu sama lain, terorganisir dan disiplin. Pekerjaan Anda harus ditata berdasarkan prioritasnya, lalu kerjakan dengan disiplin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka dalam satu bangunan yang tersusun kokoh. Metode ketiga agar faidah farokta fansob adalah itkon. Itkon artinya al-jiddiyah, sungguh-sungguh, tepat, terarah, jelas, tuntas. Saat Nabi hendak melakukan penyembelihan, ia memastikan ketajaman pisau agar bisa bekerja dengan cepat dan tidak menyakiti. Saat Anda bekerja, Anda disebut itkon jika tepat dan terarah sasarannya, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan dan tuntas dengan cepat. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah menyukai jika kalian melakukan pekerjaan secara itkon. Metode keempat adalah ihsan. Ihsan adalah bekerja yang terbaik, memberikan lebih dari apa yang diterima. Anda harus bekerja tidak sekedar sungguh-sungguh, tapi memberikan yang terbaik. Bukan asal tuntas, tapi yang sangat terbaik. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berlaku ihsan atas segala sesuatu. Telkomers, ada banyak kasus orang jadi malas saat merasa tidak berharga. Prestasinya tidak dianggap, reputasinya tidak diperhitungkan. Surat Al-Insyirah menyatakan, reputasimu akan diangkat oleh Allah jika kita melakukan wa ila rabbika farghab. Dalam surat Al-Insyirah menyatakan, cara agar kita diperhitungkan dan reputasi kita naik adalah wa ila rabbika farghab. Bekerjalah untuk Tuhan, biarkan Dia yang menilaimu, biarkan Tuhan yang menaikkan reputasimu. Maka makna pertama dari wa ila rabbika farghab adalah perbaiki attitude kita. Bekerjalah atas nama Allah, yakinilah kemampuan bekerja itu dari kekuatan Allah. Lalu hasil dari yang kita maksudkan itu karena rahmat Allah. Makna yang kedua adalah mengasah gergaji kita. Gergaji akan tumpul jika terus dipakai. Maka asahlah dan perbaharui diri kita secara fisik, spiritual, dan mental, serta sosial untuk menjadi orang yang efektif. Saat Anda memperbaharui diri Anda di masing-masing dalam 4 area tadi, Anda menciptakan pertumbuhan dan perubahan dalam hidup Anda. Tanpa pembaharuan ini, tubuh menjadi lemah, pikiran menjadi mekanik, emosi jadi tak terkendali, tidak peka, dan menjadi egois. Maka ucapkanlah alhamdulillah setiap saat menyelesaikan satu tahap pekerjaanmu. Itulah cara sederhana untuk mengasah gergaji. Itulah cara sederhana untuk wa ila rabbika farghab. Telkomers, materi ini akan ditutup dengan satu kisah. Dalam kitab Fathul Bari diceritakan pertemuan Rasulullah dengan seorang sahabat, Abu Sa'ad Al-Khudri namanya. Ia berpakaian lusuh, penuh keringat karena bekerja keras memecah batu di bawah panas matahari gurun. Rasulullah mengajak bersalaman. Abu Sa'ad tak mau mengelurkan tangannya. Kenapa kau tak mau bersalaman denganku ya Sa'ad? Tanya Rasulullah. Ada apa dengan tanganmu? Tanganku kotor ya Rasul. Kasar, berkeringat dan melepuh. Ujar Sa'ad dengan rasa malu. Rasulullah menarik tangan Sa'ad, menggenggamnya, lalu menciumi telapak tangan yang kotor, kasar dan melepuh itu sambil berkata, Hadhihi yadun lan tamassaha narun abada. Tangan ini takkan pernah disentuh oleh api neraka selamanya. Telkomers, tangan Anda yang telah bekerja profesional, tidak menunda, terorganisir, itkon dan ihsan adalah tangan-tangan yang telah diciumi dan didoakan Rasulullah. Percayalah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.